Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua ya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Semua ya, semangat tetap ya dalam mempelajari pembelajaran setiap hari, Kamis, Jumat, Sabtu, tetap semangat ya. Jangan merosot ya. Pak Prapto semangat belajar ya. Selalu video. Video bagus Pak. Bakal terjadi seperti itu. Jadi Bapak maunya interaktif seperti ini, jadi membuka video semua biar Bapak bisa mengenal dan kenal juga ya. Kalau tidak mengenal nanti gimana nanti? Karena seorang dosen harus mengetahui juga mahasiswanya. Kalau tidak buka, Bapak nggak tahu ya, tidak mengenal ya. Oke, baik kita masuk ke materi. Sudah siap semuanya? Siap, Pak. Oke. Malam ini Bapak akan membahas tentang pengertian bisnis dan jenisnya, kemudian sistem ekonomi, evolusi bisnis, tujuan kebijaksanaan bisnis, kesempatan bisnis atau usaha, dan yang keenam unsur ekonomi dalam bisnis, yang ketujuh hakikat bisnis, dan kedelapan mengapa belajar bisnis. Nah, sebelum kita mulai ya materi pelajaran bisnis, ada sedikit yang harus diketahui oleh kalian semua, dan pasti kalian sudah mengenal apa itu bisnis ya. Apa itu bisnis? Maka di sini Bapak akan menjelaskan sedikit sekilas tentang apa itu bisnis. Mungkin ada yang sudah tahu apa itu bisnis? Bisa menjawab lebih dulu sebelum dijelaskan. Ya. Jadi apa itu bisnis? Kan banyak di luar sana orang-orang yang mengenal, wah bisnisnya lancar Pak ya. Alhamdulillah lancar. Tapi apa itu bisnis itu? Rangkaian usaha yang dilakukan oleh suatu kelompok atau perorangan Ya. untuk menghasilkan keuntungan. Ya, oke. Untuk menghasilkan keuntungan atau menjual barang. Ya, boleh itu dia masuk Fadil. Jadi ada yang lain, pendapat yang lain? Apa itu bisnis? Yang diketahui oleh kalian semua. Nanti kita samakan persepsinya ya agar kita bisa mengetahui bagaimana bisnis itu dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Yang lainnya? Untuk meningkatkan pendapatan, Pak. Untuk meningkatkan pendapatan, iya boleh. Lainnya? Wah, pada padam semua videonya ini. Coba buka videonya. Pak Mariono kemana hilang? Pak Mariono, ya gitulah. Iya, semangat Pak, semangat. Pak Prapto itu semangat tuh, buka video terus dari awal ya. Jadi ini yang lainnya ya buka ya, biar Bapak bisa melihat. Apa itu bisnis? Ya, sebelum melangkah kita harus mengetahui bagaimana itu bisnis ya. Apa itu bisnis? Jadi sedikit gambaran bahwa bisnis itu merupakan suatu kegiatan usaha, ya, suatu kegiatan usaha individu ya, yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang ya, untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu bisnis. Seorang individu yang berusaha menggunakan uang dan waktunya dengan menanggung resiko dalam menjalankan kegiatan bisnis itu disebut dengan apa? Entrepreneur ya, yaitu orangnya ya. Kemudian juga untuk menjalankan kegiatan bisnisnya, seorang entrepreneur harus mampu mengelola dan mengkombinasikan berbagai macam sumber daya yang dimilikinya atau yang disebut dengan 6M. Man, material, machine,
market method, ya, sehingga mampu memproduksi secara optimal. Itulah apa yang dimaksud dengan bisnis sebagai awal daripada pertemuan kali ini. Ada lagi satu, mengapa bisnis itu penting? Ada yang saya jawab, mengapa bisnis itu penting? Nah, yang terakhir, yang 8, mengapa belajar bisnis? Itu ada pertanyaan yang 8. Bu. Ya, ada materi yang akan dibahas pada malam ini, ada 7 materi yang akan disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan sampai waktunya ya. Tapi nanti kalau tidak sampai, nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya di jam terakhir. Mengapa bisnis itu penting? Pak Dil, bagaimana Dil? Untuk meningkatkan ekonomi, Pak. Untuk meningkatkan ekonomi, ya. Ya, bisa. Yang lainnya? Mengapa bisnis itu penting? Ya. Ada 2 poin yang harus kita perhatikan di sini. Yang pertama, karena melalui kegiatan bisnis, suatu perusahaan akan dapat memenuhi setiap kebutuhan, ya, keinginan dari masyarakat konsumen yang beraneka macam, sehingga konsumen merasa terpuaskan. Yang pertama. Kedua, setiap perusahaan yang berkinerja baik dan mampu memberikan layanan yang memuaskan konsumen, maka dipastikan akan memperoleh profit, ya, atau keuntungan, dan usahanya akan terus berkembang dengan pesat, ya, dengan maju, ya, dengan lancar. Yaitu. Jadi itu mengapa, ya, mengapa belajar bisnis, mengapa bisnis itu dilaksanakan, mengapa bisnis itu penting, dan sebagainya. Jadi itulah gambaran tentang bisnis ya, untuk mengalami materi yang pertama ini adalah kita masuk ke materi pengertian daripada bisnis itu sendiri. Pak, tanya Pak. Ya, silakan deh. Pak, berarti sebelum kita membuat perusahaan, berarti kita harus menentukan core bisnisnya terlebih dahulu, Pak ya? Iya dong, itu kan ada 3M, ada 6M tadi. Ya. Ada 6M itu harus dilaksanakan terlebih dahulu. Ya, kemudian sumber dayanya juga harus benar-benar mampu untuk mendapatkan atau bisa menciptakan suatu perusahaan itu sendiri. Kita juga bisa nanti kok bisa untuk menjalankan semua bisnis ini. Bisa, ya, tapi dengan cara kita harus sudah siap sistemnya, siap segalanya. Ya, jangan sampai pada saat kita menjalankan bisnis kita tidak siap. Ya. Mulai manajemennya ditata, sistemnya ditata, metodenya bagaimana, kemudian bagaimana prosedurnya, pelaksanaannya, ya seperti itu. Ya, Pak Kadir. Ya, berarti berdasarkan 6M tadi, Pak ya? Ya, harus itu berdasarkan 6M tadi ya. 6M itu penting yang harus dimiliki oleh orang bisnis ya, agar bisnisnya bisa berjalan dengan lancar. Karena semuanya harus disesuaikan dengan sistem-sistem yang ada, mulai dari perencanaan, kemudian baru ada pemrograman, ya, kemudian ada perekrutan, kemudian juga ada pelaksanaan, ya seperti itu, ya. Yang paling utama dari 6M Bapak, kan nggak bisa misalkan 6M itu terpenuhi langsung kan, misalkan kita baru merintis perusahaan itu misalkan nggak bisa terpenuhi 6M, itu yang paling utama yang mana dulu Pak? Ya, yang pertama tuh uang dulu, modal. Modal. Modal dulu harus utama, harus juga ini kan, kemudian manusianya, sumber dayanya, ya, kemudian materialnya, ya, semuanya itu harus mendukung. Kemudian pasarnya, lingkungan pasarnya di mana? Ya, kemudian metodenya apa yang kita pakai, apa yang kita dikembangkan nanti, apa yang kita pasarkan nanti. Itu harus benar-benar direncanakan terlebih dahulu sesuai dengan 6M tadi. Modal yang penting ya, modal, kemudian tempatnya, kemudian manusianya, kemudian
kemudian pasarnya, kemudian lingkungan tempat wilayah pasar itu sendiri, apakah ini lebih baik atau tidak, atau bisa menguntungkan atau tidak bisa menguntungkan, semuanya harus seperti itu. Berarti modal itu memang harus dengan uang, Pak ya. Contohnya gini, kita misalkan bikin perusahaan konsultan. Konsultan kan kita di bidang jasa ya, jadi kita cuman jual kayak jasa kayak perhitungan atau apa kan, kita misalkan nggak modal ilmu aja kan harusnya kan bisa kan Pak ya? Ya, modal ilmu juga kalau didukung dengan modal. Kan tempat praktiknya akan dilaksanakan di mana? Apakah mau di rumah? Apa kita tidak mempunyai tempat atau sarana prasarana untuk tempat kerjanya? Fasilitasnya di mana? Ya, uang itu mendukung sebelum ya kita ilmu pun juga. Ya, ilmu itu sangat mendukung dalam arti ilmu untuk melaksanakan bagaimana cara bekerjanya dalam melaksanakan bisnis tersebut. Sehingga pada saat pelaksanaan dengan adanya uang kita bisa memperlancar segalanya. Usaha apapun. Jadi seperti itu. Iya sih Pak, sebab sekarang kan banyak ini misalkan kayak konsultan itu kita freelance. Ya, freelance kan bisa itu, jadi kita pokoknya yang jelas kita punya ilmunya, kita misal punya ininya nggak perlu tempat kan bisa sekarang Pak. Boleh ya, boleh konsultan bisnis ya, itu bisa juga melaksanakan kegiatan menjadi konsultan ya, tetapi bisa di rumah juga bisa kan perusahaannya, tidak menggunakan dana juga. Yang penting bagaimana cara mencari ya konsumen untuk menjadi konsultan yang baik, karena dengan adanya konsumen kita akan tetap menjadi konsultan. Berarti yang utama market dong Pak ya? Ya, kalau di konsultan ya market juga ya, dana juga bisa masuk. Kalau di bisnis memang dana yang utama. Oh, oke Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ya. Oke, jelas semuanya ya yang ini. Ya, memang bagus seperti itu. Jadi pemahaman tentang bisnis memang banyak sekali ya. Kalau kita tidak memahami ya kadang-kadang tidak terlaksana perjalanan bisnisnya. Yang jelas kita harus tahu sekali semua yang berkaitan dengan bisnis. Maka dari itu mari kita sama-sama belajar bersama ya, sharing di sini ya untuk menjalankan bisnis yang baik ya. Di sini bisnis ya itu ada terkait oleh perusahaan ya, di mana bisnis itu sekarang banyak macamnya. Ada bisnis individu ya, bisnis beberapa grup atau perorangan, atau bisnis keluarga dan lain sebagainya. Sekarang banyak macamnya ya bisnis juga, tidak hanya perusahaan saja, apalagi sekarang yang dinamakan dengan bisnis online ya, itu yang sangat yang lagi viral ya, bisnis online. Jadi kalau kita berusaha untuk menjadi seorang bisnis berarti harus kita siap ya, dalam arti ya mari ilmunya dan lain sebagainya. Nanti kalau kita sudah siap berarti kita sudah tinggal menjalankannya. Nah, bisnis itu merupakan organisasi yang menyediakan barang dan jasa untuk dijual dengan maksud mendapatkan laba. Ini menurut Griffin dan Albert, ya, para ahli ya. Tergantung pada pilihan dan permintaan konsumen, ya, mulai dari wirausaha dan kesempatan, kualitas kehidupan dan sebagainya. Nah, kalau kita ingin menjalankan suatu bisnis berarti harus tergantung pada pilihan-pilihan yang apa yang minatnya. Kalau kita ingin bisnis, minatnya konsumen itu apa dulu? Ya, contohnya Pak Prapto di lingkungannya rumahnya akan membuka usaha bisnis. Nah, bisnis apa? Jadi lingkungan sana itu sukanya apa? Ya, kita lihat dulu, kita prospek dulu di mana supaya bisa tahu bahwa kita harus menyediakan apa, bisnis apa, agar dagangan usahanya bisa berjalan lancar. Kadang kalau kita menjual beraneka macam, contohnya kelontongan ya, itu kan daya biasa, tapi ada satu permintaan konsumen yang harus dipenuhi, di mana kebutuhan itu sangat-sangat penting ya untuk konsumen. Itu harus benar bisa melihat di situ atau mengetahui di situ ya. Nah, arti bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang
atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan apa. Tadi sudah dijelaskan yang sama Fadil. Ya, kata bisnis dari bahasa Inggris, ya, business atau UC, ya, yang berarti sibuk. Ya. Dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat, dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Kalau orang nggak bisnis berarti nggak sibuk, di rumah saja. Iya, Pak. Orang bekerja sibuk apa tidak? Itu apa bisnis? Sekali, Pak. Orang bekerja sibuk ke bisnis ya. Ya, tidak ada waktu untuk istirahat, melainkan bekerja terus. Karena itu mencatatkan keuntungan. Ya, setiap bulannya akan digaji. Ya, semuanya yang penting, ya apapun yang kita lakukan harus dengan ikhlas. Ya, ikhlas, apa yang kita dapatkan menjadi halal. Ya, ini. Jadi di dalam bisnis kadang-kadang juga ada yang bernuansa yang negatif, ya, menjualnya tidak dengan apa istilahnya jujur, kemudian juga banyak yang ada juga yang jujur, ada yang juga yang tidak. Yang itu yang tidak jujur itulah yang harus diperhatikan. Kadang-kala harga sekian dijual sekian, itu banyak sekali penyelewengan di dalam dunia bisnis. Ya. Itu karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, padahal itu tidak bermanfaat untuk dirinya. Oke, baik, arti bisnis, baru kita masuk ke sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan sistem negara untuk mengalokasikan sumber daya antar warga negara, baik individu maupun organisasi. Sumber daya yang dimaksud adalah, yang satu adalah tenaga kerja. Ya, orang-orang yang bekerja untuk bisnis. Yang kedua, modal. Yang tadi ya modal. Dana yang dibutuhkan untuk menjalankan perusahaan. Yang ketiga adalah wirausahawan. Ya. Individu yang melihat peluang dan mau menggabung risiko yang timbul dari penciptaan dan pengoperasian sebuah bisnis baru. Siapapun bisa untuk berwirausaha. Apa yang harus dilakukan tergantung kepada individunya mau wirausaha apa. Ya, kalau kita sudah punya modal, ya kemudian tidak punya tenaga kerja, ya kita tinggal siap untuk berwirausaha. Tetapi kita harus melihat dulu apa yang harus dilakukan, ya, apa yang harus dijual pada saat kita menjalankan wirausaha. Berarti harus benar-benar pikir matang-matang agar wirausaha ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan atau yang diinginkan. Kemudian juga yang keempat adalah sumber daya fisik, ya, merupakan hal-hal berwujud yang digunakan organisasi dalam melaksanakan bisnis mereka. Ya. Fasilitas, order, perlengkapan, komputer, tanah, bangunan, dan lain sebagainya ini adalah sumber daya fisik yang harus disiapkan pada saat akan membangun bisnis atau wirausaha. Yang kelima adalah sumber daya informasi. Berbagai informasi yang digunakan bisnis akan mampu menjalankan usaha dan menghadapi persaingan. Jelas ya, di dunia sekarang ini banyak pesaing di dalam bisnis. Ya, mulai dari dunia entertainment, kemudian mulai dari yang besar sampai yang kecil pasti ada. Mulai dari kelas atas dan sampai kelas bawah pasti ada persaingan bisnis. Ini yang disebut dengan sistemnya. Nah, di dalam arti bisnis dan sistem bisnis, maka jenis-jenis apa saja yang ada di bisnis tersebut. Ya, jenis bisnisnya adalah yang pertama adalah satu barang, kedua jasa, ketiga toko atau gabungan barang dan jasa. Jadi ini yang akan dijual. Ya, ini yang harus dijalankan. Ya, maka dari itu kalau kita bisa menjalankan suatu usaha dengan jenis barangnya apa, kemudian jasanya apa, kemudian kalau toko-toko apa, ya kita harus benar-benar bisa ya, untuk memilih ya, jenis produk apa yang akan dijual di pasar. Ya, ini yang harus diperhatikan. Dinamisnya, keinginan masyarakat dulu, ya, kepingin seperti ini.
dinamisnya keinginan masyarakat seperti dulu, inginnya seperti ini. Tetapi dinamisnya keinginan masyarakat sekarang inginnya yang lebih enak. Dulu dengan sekarang itu berbeda jauh. Ya, dulu dengan sekarang berbeda jauh. Keinginan zaman dulu dengan keinginan zaman sekarang berbeda. Karena banyak sekali penghasilannya dulu dengan sekarang sudah jauh beda. Dulu memang susah untuk mencari uang. Mungkin susah untuk bekerja dan lain sebagainya. Karena lingkungan kerja atau sumber daya kerja itu juga sulit kecuali orang-orang yang berpendidikan yang bisa melaksanakan pekerjaan. Sekarang apa saja bisa dilaksanakan. Nah, ini dinamisnya keinginan masyarakat seperti ini. Jadi keinginan masyarakat itu harus bisa dilihat apa. Kalau kita mau berbisnis, harus kita bisa melihat keinginan masyarakat di suatu lingkungan, di satu lingkungan kita ini. Kalau kita bisa melihat seperti itu, insya Allah pasti akan berjalan dengan baik, bisnisnya. Karena sudah tahu, membaca kesukaannya masyarakat ini seperti ini, keinginannya masyarakat ini, makanya disiapkan, agar tidak memberi kepada orang lain. Ya, Bapak-Bapak ya, seperti itu ya. Gimana, Fadil? Jelas? Iya Pak, jelas. Kemudian dinamis keinginan dulu, keinginan masyarakat dulu, seperti ini. Dulu, dengan sekarang banyak perbedaan. Zaman dulu keinginannya tidak melebihi keinginan sekarang. Keinginan zaman dulu lain dengan keinginan sekarang. Dulu mencari sepeda motor atau sepeda ontel aja susah. Atau mau beli kue roti yang enak-enak juga susah. Tapi sekarang dinamisnya masyarakat mau apa saja bisa. Dinamisnya keinginan masyarakat apa saja mau, diinginkan apa saja ada. Kalau di zaman sekarang. Kalau zaman dulu tidak ada polu, model lapis sekitar tidak ada, susah untuk didapat. Maka kita harus melihat dinamisnya masyarakat dulu dengan sekarang ini akan lebih menyenangkan karena semuanya sudah terdukung, ada semuanya. Makanya bisnis apapun bisa terselesaikan atau bisa lancar, atau bisa berjalan. Apapun yang kita jual pasti akan laku di pasaran. Tergantung daripada tadi melihat lingkungan, keinginan masyarakat itu seperti apa. Sampai sini jelas? Ya Pak. Oke. Yang lanjut. Kita lanjut. Evolusi bisnis. Evolusi bisnis. Sistem pabrik dan evolusi industri. Ini masuk mulai industri. Perubahan besar dalam produksi pada pertengahan abad ke-18 dengan ciri penggeseran menuju sistem pabrik, produksi massal dan spesialisasi tenaga kerja. Menurut Nancy Speyer dan era kewirausahaan, banyak kemunculan wirausaha dengan falsafah laissez-faire, sebuah konsep ideologi yang menolak praktik pemerintah seharusnya tidak ikut campur dalam perekonomian. Zaman dulu memang zaman abad 18, pemerintah ikut campur dalam bisnis. Tetapi sekarang pemerintah tidak akan ikut campur dalam melaksanakan bisnisnya. Makanya ada bisnis individu yang berjalan dengan baik Kemudian bisnis keluarga, bisnis-bisnis yang patungan dan lain sebagainya. Nah, praktek perekonomian mengatur harga, risk fixing, dan monopoli serta manipulasi menjadi praktek yang lazim. Di akhir dengan adanya Undang-Undang Antitrust pada tahun 90, di era produksi ini ada perubahan pada saat itu. Maka dari itu di dalam evolusi bisnis ini, di era-era evolusi bisnis yang kedua ini adalah era produksi. Ada era pemasaran, ada era global. Era produksi periode sekitar tahun abad 20, di mana bisnis berfokus pada peningkatan produktivitas dan efisiensi pabrik
merupakan awal bangkitnya sekitar serikat kerja. Ini zaman revolusi abad 20 ya, revolusi abad 20. Yang kedua, era pemasaran terjadi pada pertengahan abad 20. Yang didasari filosofi bahwa agar dapat mendatangkan keuntungan, bisnis harus berfokus pada identifikasi dan pemuasan keinginan konsumen. Sedangkan yang berikutnya adalah evolusi global. Ya, evolusi global, komunikasi dan transportasi semakin membaik, metode-metode internasional untuk pembiayaan produksi, distribusi, serta pemasaran produk dan jasa telah bermaju. Sedangkan sekarang era informasi adalah dipicu oleh maraknya pengguna internet, ya, mempermudah semua jenis perdagangan berskala internasional, ya, menyeimbangkan tingkat persaingan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil dan batas-batas tertentu. Jadi inilah ya sejarah daripada evolusi bisnis yang terjadi ya pada tahun-tahun sebelumnya. Ya, sekarang di era informasi ini maka ya apapun jenis bisnis bisa dilaksanakan di luar maupun di luar negeri dengan menggunakan internet atau jaringan-jaringan internet. Ya akan lebih mudah lagi. Ya, kalau dulu lain ya, dulu menggunakan telepon aja susah, ya tidak bisa terjangkau. Kadang-kadang jaringan-jaringan juga error. Dan sekarang belajar saja sudah bisa menggunakan Zoom, ya bisa belajar di rumah, tidak perlu datang ke kampus. Ya Pak. Tapi ke kampus kan bisa ketemu Bapak. Kalau di rumah kan santai sambil ngopi ya. Ya seperti itu. Sampai sini jelas? Ya, jelas, Pak. Oke. Oh ya, selamat malam Pak Cahyono. Baru. Selamat malam Pak. Baru datang Pak. Tergabung Pak. Oke. Untuk selanjutnya adalah faktor produksi. Ya. Ini faktor produksi. Yang ini masuk pada tenaga kerja, ya, kemampuan fisik dan mental orang-orang sewaktu mereka berkontribusi dengan produksi di dalam perekonomian. Ini tenaga kerja ya. Kemudian modal, dana yang dibutuhkan untuk menciptakan dan menjalankan wirausaha atau bisnis. Wirausahawan, individu yang melihat peluang dan mau menanggung resiko yang timbul dari penciptaan dan pengorganisasian usaha bisnis tersebut atau bisnis baru. Kalau ingin menjadi seorang wirausahawan harus berani, ya jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk berusaha untuk menjadi sukses. Karena bisnis ini emang tantangannya itu rugi dan untung. Kalau nggak rugi ya untung, kalau untung ya rugi. Gitu. Jadi perbedaannya memang sangat kadang-kadang pada saat kita menjalankan bisnis awal itu kadang-kadang sudah mulai mentalnya sedon ya, karena apa? Wah, kok rugi terus ya. Padahal jangan putus asa, tetap semangat karena keputusasaan itu akan menghancurkan bisnisnya sendiri. Ya, tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari itu kalau kita ingin bisnis selalu semangat ya, apabila ada kerugian atau ketidaklancaran kita koreksi, evaluasi. Ya, kemudian evaluasi. Di mana sumbernya? Kemudian setelah kita ketemu sumbernya, insya Allah kita akan menjadi lebih baik dan akhirnya maju dan berkembang. Ini yang perlu diperhatikan di dalam faktor-faktor produksi. Kemudian faktor-faktor produksi yang berikutnya adalah sumber daya fisik. Tadi yang sudah jelaskan, hal-hal yang berwujud yang digunakan oleh organisasi dalam melakukan bisnis mereka. Sumber daya informasi, data, dan informasi lain yang digunakan oleh bisnis. Ya, mulai dari lingkungan, ya, kemudian mulai dari lingkungan perusahaan atau mulai lingkungan tempat usaha, kemudian peralatannya, kemudian tenaga kerjanya, kemudian fasilitas, ya, semuanya harus disiapkan. Jangan sampai pada saat kita melaksanakan sumber daya fisiknya belum siap, ya, akhirnya apa yang harus dilakukan? Ya, karena semua dana sudah ada, apapun sudah ada, tapi fisiknya belum ada. Ya, mulai lingkungan kerjanya di mana kan nggak ada. Bahkan semuanya harus saling menunjang antara satu dengan yang lainnya.
Ya ini di dalam faktor-faktor produksi ya. Ada pertanyaan sampai sini cukup? Jelas? Kayaknya kok Kristiani, Ayu, mana? Doni, Abdul Qadir, Widodo, monitor nggak? Monitor, Pak. Ya, Monitor, Jelas, Pak. Pak. Monitor. jelas ya? Jelas, Pak. Jelas banget, Pak. Oke. Kita lanjut. Fungsi bisnis. Ya, fungsi bisnis. Fungsi bisnis itu acquiring raw atau material memperoleh bahan baku. Bahan baku itu harus mencari yang lebih murah pada saat kita akan menjalankan bisnis. Cari yang lebih murah dari toko ke toko, dari mencari bahan baku yang relatif murah. Karena dengan adanya bahan baku yang kita maka akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Kemudian juga manufacturing raw atau material input produk, ya, bahan baku menjadi produk. Kemudian distribusi produk to customer, mendistribusikan produk ke pelanggan. Ya, ini juga ya, harus benar-benar diperhatikan fungsinya dari bisnis ini. Jadi membuat bahan baku menjadi produk sehingga bisa dijual di pasar dan laku di pasaran. Ya. Maka dari itu pada saat kita menjalankan usaha harus benar-benar ya melihat lingkungan itu butuhnya apa, ya konsumen itu butuhnya apa, kita siapkan biar kita tidak merugi. Pada saat kita memproduk suatu produk yang sudah dibutuhkan oleh konsumen, pada saat jadi habis semua. Ya itu yang perlu diperhatikan. Jadi kebutuhan masyarakat itu sangat penting kalau kita bisa membuat ya atau bisa mengetahui kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Ya, kalau kebutuhan bahan pokok ya jelas habis ya. Bahan pokok biasa kalau di masyarakat itu bahan pokok yang sangat penting sekali karena sehari-hari bisa dimanfaatkan untuk makan dan lain sebagainya. Ini adalah fungsi daripada bisnis. Ya. Sedangkan di dalam fungsi bisnis ini, setelah kita menjalankan bahan baku, kemudian menjadi produk, kita masuk kepada jenisnya. Nah, jenis sistem ekonomi. Jenis sistem ekonomi itu adalah mengendalikan pemerintah terpusat untuk mengendalikan semua atau sebagian besar faktor produksi dan untuk membuat semua atau sebagian besar keputusan produksi dan alokasi. Ini yang terpimpin yang dipimpin oleh pemerintah. Ya ini karena di dunia ini atau di Indonesia ya di dalam perekonomian itu memang harus terpimpin karena apa? Pergerakan ekonomi ada di dalam pemerintah ya. Pemerintah. Nah, ini ya. Kemudian perekonomian pasar. Perekonomian pasar di mana individu mengembalikan keputusan produksi dari alokasi melalui penawaran dan permintaan. Nanti kalau belajar ekonomi mikro atau makro akan ada kurvanya, penawarannya, kemudian permintaannya. Gitu. Jadi ada grafik permintaan dan grafik penawaran dan ada grafik penawaran dan ada grafik permintaan. Sehingga apa yang harus dilakukan di demand-nya itu ya, pada saat kita minta kepada perusahaan yang harus ada sekian, itu perusahaan harus menyiapkan ya sesuai dengan kebutuhan konsumen atau sesuai dengan permintaannya di dalam perekonomian pasar. Sedangkan perekonomian pasar campuran ini sistem ekonomi yang menampilkan sifat-sifat perekonomian terpimpin maupun perekonomian pasar. Jadi antara dua terpimpinnya pasar menjadi satu. Jadi bisa menjadi yang lebih membuat semua bagian pasar sesuai dengan pemerintah, dengan harganya sesuai dengan pemerintah dan lain sebagainya. Ini harus sudah disesuaikan. Nah, kalau kita melihat aliran siklusnya seperti ini, aliran siklusnya di pasar perekonomian pasar, ya mulai dari perusahaan, ya baru ke pasar output barang dan jasa, kemudian baru permintaan kepada rumah tangga, ya kemudian produk, permintaan penawaran sumber daya,
kemudian masuk ke pasar tenaga kerja, modal dan lain sebagainya, kembali kepada perusahaan. Jadi ini siklusnya diputar kembali, ya. Jadi perusahaan membeli bahan baku menjadi bahan jadi, kemudian ditawarkan kepada pasar, kemudian pasar langsung dibawa kepada konsumen, pasar input, tenaga kerja, wirausaha, sumber daya informasi masuk di situ, semuanya permintaan lagi kepada perusahaan. Ini adalah siklusnya, ya, aliran sirkuler dalam perekonomian pasar. Nah, di dalam perekonomian sistem pasar, ya, hukum perekonomian dan penawaran ini juga permintaan, kemauan dan kemampuan membeli untuk membeli produk tertentu. Sedangkan penawaran adalah kemauan dan kemampuan produsen untuk menawarkan produk tertentu untuk dijual. Nah, hukumnya bagaimana? Hukum permintaan dan hukum penawaran masih ingat ya? Di ekonomi makro ada hukum permintaan dan hukum penawaran. Kalau hukum permintaan, pembeli akan membeli atau permintaan lebih banyak produk ketika harganya turun dan membeli lebih sedikit ketika harganya meningkat. Ini yang disebut hukum permintaan. Jelas ya sampai sini? Iya, Pak. Sedangkan hukum penawaran, produsen akan menawarkan atau penawaran lebih besar, lebih banyak produk untuk dijual ketika harganya meningkat dan lebih sedikit ketika harganya turun. Nah, ini hukum permintaan dan penawaran ini saling berkaitan, tergantung daripada pembeli dan produsen. Kalau permintaan itu kaitannya dengan pembeli, sedangkan hukum penawaran kaitannya dengan produsen untuk menawarkan. Sedangkan untuk permintaan adalah yang pembeli untuk meminta, ya, produknya. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke. Kalau kita lihat di harga equilibrium, ya, untuk diketahui di sini harga equilibrium keseimbangan ini sesuai dengan apa yang ada di sini. Jadi bisa dilihat sebagai contoh di mana pada saat kita melihat harga ini akan naik seperti ini dengan menggunakan grafik, ya, ada grafiknya. Dan untuk jenis tingkat persaingannya ada di sini, ya. Ini untuk diketahui, ya. Ada jumlah pesaing, contohnya petani lokal, alat-alat tulis, kemudian ada pasar persaingan sempurna, ada persaingan monopoli, ada persaingan oligopoli, ada persaingan monopoli. Ini nanti di materi pelajaran ekonomi mikro ya akan dijelaskan lebih jelas, ya. Jadi apa itu persaingan sempurna, apa itu persaingan monopoli, apa itu oligopoli, apa itu monopoli akan dijelaskan, ya, di materi pelajaran yang berikutnya. Tetapi di dunia bisnis hanya untuk diketahui, agar nanti pada saat kita melaksanakan bisnis bisa tahu, oh, jenis tingkatan pesaing itu seperti ini, ya. Jadi A, B, C, D, persaingan sempurna, persaingan monopoli, oligopoli, ya, monopoli. Ya, ini harus kita dipahami, harus kita kenali, ya. Jelas ya, slide-nya bisa dilihat, bisa dibaca. Bisa. Bisa ya. Bisa, Pak. Kita lanjut, oke, materinya. Nah, persaingan dalam perekonomian pasar. Nah, kita jelas menggunakan persaingan sempurna, ya. Nanti jelasnya sebenarnya di pengantar ekonomi mikro, tapi ini sedikit gambaran di dalam manajemen pengantar bisnis juga harus mempelajari karena ada kaitannya dengan pasar, ya, permintaan dan penawaran. Maka dari itu, ya, persaingan sempurna pasar atau industri yang dicirikan oleh perusahaan kecil yang banyak jumlahnya dan membuat produk yang sama. Ini namanya persaingan sempurna. Jadi membuat perusahaan itu membuat produk yang sama. Contohnya dalam satu lingkungan kampung itu membuat tempe semua, itu, ya, industri kecil. Buat sepatu semua, tas semua, gitu. Ini adalah persaingan sempurna. Sedangkan persaingan monopolistik
Ini adalah pasar atau industri yang dicirikan oleh banyak pembeli dan relatif banyak penjual yang membedakan produk mereka dari para pesaingnya. Kira-kira contohnya di mana nih monopoli? Ada yang tahu? Adil? Belum Pak, belum tahu. Pasar atau industri yang dicirikan oleh banyak pembeli. Kalau pasar banyak pembeli, adanya di mana kira-kira? Banyak penjual, banyak pembeli. Adanya di mana itu? Di pasar, Pak. Di pasar ya. Di mall, di pasar. Ini adalah contohnya. Jadi persaing monopolistik ini adanya membedakan produk mereka dari para pesaingnya. Jadi ada beda-beda walaupun pasarnya banyak tapi macam ragam barangnya berbeda-beda, tidak sama. Ya. Pasarnya banyak gitu. Jadi pasar itu. Kemudian yang berikutnya adalah oligopoli. Oligopoli disirikan oleh penjual yang sedikit, umumnya berskala sangat besar. Ya, disirikan oleh penjual yang sedikit, umumnya berskala sangat besar, yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga produk-produk mereka. Jadi ini orang-orang yang menjual barangnya ini sedikit, ya, tapi besar skalanya. Ini contohnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Seperti industri gitu ya Pak ya. Industri, apalagi? Seperti industri semen, seperti itu. Apalagi? Otomotif, Pak. Otomotif, ya, apalagi? Ada lagi? Saham. Saham. Saham yang perusahaan, beli saham ya. Industri rokok. Industri rokok. Ya. Ya, inilah persaingan dalam perekonomian pasar. Sedangkan yang terakhir adalah persaingan dalam pasar perekonomian adalah pasar monopoli. Di mana pasar monopoli adalah pasar atau industri di mana hanya ada satu produsen yang dapat menetapkan harga produk-produknya. Hambatan didapat dari menurunnya permintaan pelanggan akibat meningkatnya permintaan harga. Ini yang disebut dengan monopoli. Jadi pasar dan industri di mana hanya ada satu produsen yang dapat menetapkan harga produknya. Kira-kira produsennya apa itu? Semen. Kereta api Indonesia, Pak. PLN. Ya, terus? Pertamina, Pak. Pertamina. Tidak ada persaingan ya. Monopoli sendiri. Iya, Pak. Di monopoli nih, Pak. Monopoli harga di semua. Dia menaikkan menurunkan harga tergantung dia ya. Pemerintah yang bertanggung jawab. Iya, Pak. Oke, sampai sini jelas? Ya jelas Pak. Nah, kita lanjutkan ya. Ya, setelah kita membahas masalah bisnis ya, membahas tentang persaingan dan lain sebagainya, maka kita akan masuk kepada perusahaan ya, kepada perusahaan yang memproduk suatu barang dan jasa yang akan dipasarkan di pasar atau yang untuk kebutuhan konsumen. Enggak terlalu cepat Bapak ngajarnya? Cukup? Tidak, iya Pak. Cukup, ya? Pak. Nanti kalau kecepatan nanti enggak ini. Baik, kita masuk ke perusahaan. Ya. Perusahaan. Semuanya pasti udah tahu perusahaannya. Iya. Pasti udah tahu perusahaan A, B, C, D. Tetapi perusahaan tersebut kan lain-lain memproduknya ya. Apakah perusahaan itu ada yang memproduk produk yang sama atau tidak kan tergantung daripada perusahaannya. Ya, biasanya satu perusahaan membuat produk beberapa macam produk ya. Jadi tergantung dari perusahaannya, besar atau kecil perusahaannya. Maka dari itu perusahaan ini adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengelola sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Kemudian mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan
dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Ini tujuannya perusahaan, ya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat supaya masyarakat senang, ya, dibuatkan apa produk-produk yang enak, atau kalau makanan yang lezat, bagaimana? Itu adalah semuanya adalah untuk kepuasan konsumen agar konsumen bisa membeli, ya, membeli. Kenapa kok perusahaan selalu membuat iklan dalam menjual pasarnya, menjual apa barangnya? Kenapa harus dengan iklan? Kenapa harus dengan apa istilahnya itu logo dan lain sebagainya? Mungkin ada yang bisa nyampaikan? Untuk memperkenalkan produknya, Pak. Untuk memperkenalkan produk, ya. Lainnya? Trisir ini absennya ada berapa orang ini? Kok sedikit yang hadir di sini? Hanya berapa orang saja, nggak ada yang muncul yang lainnya. Nah ini, maaf, Mita, gimana? Mita, Madalena, jelas Mita? Ayu? Jelas, Bisa- Pak. Jelas, Bisa jelas. mengikuti semuanya? Ya, Ayu bisa mengikuti? Bisa, Pak. Bisa. Bila Octaviana Pak. bisa mengikuti? Bisa, Pak. Oke. Kelihatannya tidur semua ini. Pak. Pada tidur semua, pada hilang semua. Ada Pak Cahyono, Pak Pariono. Selalu on. Monitor terus kok Pak kita. Iya, terlihat di sini ya. Pak Prapto yang ini. Yang lainnya kok tidur semuanya. Coba buka kamera biar bisa Bapak lihat ya. Karena Bapak ini melihat ke kamera kalian, tidak melihat materi. Mohon maaf Pak, lagi di jalan ya Pak. Jadi Ya, bisa. kalau di jalan nggak masalah. Yang lainnya ya. Ya makanya ini Bapak keluarkan semua biar bisa lihat kalian ya. Maksudnya Pak, biar kenal. Ya, Ini sih, Pak. Terus saya mau nanya, ya, Sen. rata-rata perusahaan monopoli kan bekerja sama pemerintah loh, Pak. Kayak BUMN gitu loh, Pak. Iya. Iya. Pak, Ya. apa emang ada, Pak, perusahaan monopoli yang tidak bekerja sama pemerintah gitu, Pak? Contohnya apa? Kira-kira ada yang tahu? Iya, saya Apa bertanya itu. kemarin waktu terjadinya kelangkaan minyak, apakah itu perusahaan monopoli? Berapa bulan yang lalu ada kelangkaan minyak itu, apakah itu pasar monopoli? Sehingga harga menjadi melejit, naik ya. Kemana itu minyaknya? Apakah itu karena ada campur tangan pemerintah? Tidak. Tidak. Apakah itu masuk pasar monopoli, Pak Doni? Nggak tahu, Pak, saya. Kan menaikkan harga dengan sendirinya. Oh, Ya. gitu ya. Iya. Berarti monopoli dia. Oke. Tetapi sementara itu saja, tapi setelah itu kembali normal ya. Jadi tidak semua BUMN memang jelas yaitu pasar monopoli karena yang berkaitan dengan pemerintah sehingga dia bisa menaikkan dan menurunkan harga. Ya, Pak. Jelas. Octaviana gimana? Jelas? Masih ada keraguan-raguan ya dalam materi ini. Ya santai aja tapi ya jelas mengerti dan memahami ya perusahaan, kita belajar perusahaan karena nanti kan kalian akan bekerja di perusahaan ya, tidak hanya di pegawai negeri dan lain sebagainya. Semua pegawai negeri itu kan perusahaan juga. Yang penting kita mendapatkan penghasilan di perusahaan tersebut. Ya. Yang penting kerjanya kerja yang baik, ikhlas ya. Jangan sampai kerja secara terpaksa ya, jangan sampai. Jadi buatkah tempat kerja atau lingkungan kerja menjadi nyaman ya untuk mendapatkan penghasilan karena untuk keluarga dan lain sebagainya. Ini adalah perusahaannya. Kemudian yang berikut ya. Boleh minta saran nggak Pak? Silakan tuh. Jadi di sini kan di perusahaan itu kan yang kita harus memperoleh keuntungan ini, saya minta saran sih. Kalau saya kan ya ada usaha kecil-kecilan Pak di bidang konstruksi ya. Dengan kan kontrak saya itu kan sebelum kenaikan BBM kemarin dan sebelum ini ya, sebelum ada perang di Ukraina ya. Itu kan jadi dengan dua
ini dua aspek itu kan kayak harga besi kan harus harganya naik. Terus harga apa untuk fuel juga naik, Pak. Itu mempengaruhi jadi untuk delivery juga naik, terus harga bahan baku juga naik. Sedangkan itu di kontrak udah di state harganya segitu, itu kan kita kan nggak dapat untung. Itu gimana Pak ya caranya Pak? Padahal di kontrak udah di state harganya sesuai yang sebelumnya. Seperti itu sih Pak. Mohon sarannya Pak. Oke. Biasanya kalau bahan-bahan baku mahal, yaitu kembali kepada kita untuk berevaluasi atau mengevaluasi diri kita sendiri. Apa yang harus kita kerjakan di dalam melaksanakan kemerosotan daripada keuntungan kita. Ya, kalau saran Bapak ya, kalau kita membeli barang yang biasa sesuai atau bahan baku lah, yang usah tahu bahan baku. Kalau bisa jangan dari satu tempat saja, cari yang lain yang lebih murah. Kalau kita sudah join dengan yang berlangganan, sedangkan langganan tersebut menurunkan menaikkan harganya. Nah, tetapi kalau kita mencari kepada yang lain, mungkin ada yang lebih murah. Nah, itu mungkin bisa mendapatkan solusi ya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Ya, kalau biasanya kan kerjasama itu memang terus menerus ya continue selalu dilaksanakan karena sudah apa istilahnya sudah mengadakan kontrak MOU ya untuk bahan baku dan lain sebagainya atau barang-barang yang akan dibeli ya besi dan lain sebagainya. Tetapi dengan harga yang seperti itu akan lebih tinggi. Tetapi di sisi lain ada perusahaan-perusahaan yang tidak menaikkan harga itu, harga besi itu. Ya, maka dari itu cari informasi, evaluasi untuk diri kita, ya cari informasi yang berkaitan dengan barang-barang yang harganya di bawah itu. Gimana kira-kira? Seperti itu, Pak Abdul. Iya Pak, jadi kan besi kan harganya kan ikut dolar Pak ya. Jadi sebelum ini sharing aja, saya sebelum kontrak itu kan dulu harga besi itu kan per kilogramnya kan 14.000. Sekarang dengan dolar ini harganya udah 17.000. Padahal margin dari proyek saya cuma 15%. Itu solusinya gimana itu Pak? Ya, memang kalau kita membuat solusi, memang kalau lihat harga, memang tidak mendapatkan solusi. Ya, tidak akan mendapatkan solusi. Tapi kalau kita melihat kepada apa yang sudah dilihat harganya yang lebih mahal, ya, tinggi, ya tidak akan mendapatkan suatu apapun. Tetapi kalau kita bisa evaluasi untuk diri kita sendiri, untuk mencari yang lebih rendah, harganya di bawah itu, pasti besi itu tidak semua sama, ada yang harga. Mungkin gini, ada harga yang lama, yang stoknya lama, kemudian ya, harganya lama, stok lama yang tidak habis, itu bisa dijual rendah, tidak naik. Apa tidak semuanya besi itu naik semua? Tidak. Kadang-kadang pernah juga Bapak pernah melaksanakan studi banding tentang harga ya, harga di mana pada saat di pasar harga ini sama rata harganya seperti itu. Tapi dengan ketelatenan untuk mencari, akhirnya ketemulah harga yang di bawah itu. Ya, ada yang harga itu. Jadi ini perlu kita ketelatenan dan perlu kita untuk mencari informasi-informasi ya tentang bahan-bahan yang kita inginkan gitu. Ya seperti itu, Pak Abdul. Nah itu masalahnya Pak. Speknya speknya udah ditentuin, brandnya. Berarti ya siap untuk menerima ini kerugian. Ya, jadi dua dilema sih Pak. Jadi kita kalau mau kita adendum nggak mau. Jadi udah kontraknya kita adendum mereka nggak mau. Tapi kalau mau kita putus juga kita malah jelek nantinya gitu loh Pak. Iya betul. Ya. Bisa urun rembuk Pak. Oke silakan Pak Sabto. Iya gabung apa-apa. Kalau di tempat saya memang ada begitu Pak. Ada juga begitu. Jadi harus jadi peninjauan kembali kontrak. Ya, itu bisa. Kalau di tempat saya ya, itu kan bagian legal itu. Saya kemarin tuh pernah lihat. Jadi harga beton itu ada kenaikan kan gara-gara solar kemarin naik. Nah, habis itu
kita minta peninjauan kembali kontrak-kontraknya. Terus dari itu kita tulis semua berapa kenaikan ini, berapa persen, terus kita ajukan. Dia pun juga nawar, tapi ya sebenarnya dia tidak mau, tapi alasan kita saja, sebenarnya begitu aja. Tapi kadang ya tergantung perusahaan yang di kerjasama itu tadi. Tapi kebetulan rata-rata di customer kita mau semua itu. Begitu Pak Kolil. Ya, Pak Abdul Khalil, enggak. Gimana Ya, ini setuju, Pak Pak. menjawab? Setuju banget sih Pak. Ya itu. Jadi kemarin kita minta adendum. Dia yang untuk kan proyeknya kalau multi years ya Pak. Jadi untuk tahun ini memang budgetnya segitu. Mungkin tahun depan lah ngomongnya gitu. Tahun depan baru kita adendum. Sedangkan kita untuk yang ini udah dengan kenaikan fuel aja yang itu sih Pak. Jelas ongkos produksi kita juga naik. Terus untuk delivery juga naiknya tinggi banget ya. Hampir 50% naiknya untuk delivery. Oh, itu sebenarnya kepintaran kita nego, Pak Kolil. Ya, memang dari kemarin itu ayal-ayalan ya gak karu-karuan. Oh gini gitu. Akhirnya kita pakai argumentasi. Maunya nanti di tahun 2023, Pak. Ya, silakan Pak Kolil bisa sama Pak Prapto bisa koordinasi. Ya, siap Pak. Terima kasih banget Pak. Itu yang penting sekali memang. Terima kasih Pak. Siap. Ya, jadi itu gunanya untuk belajar itu seperti ini. Jadi apapun yang harus dilakukan apabila kita mempunyai masalah, kita harus sharingkan supaya ada titik temu dan supaya ada perubahan-perubahan tertentu gitu ya. Oke, ya Pak Prapto, Pak Abdul Qadir, jelas ya? Jelas, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjutkan ya. Perusahaan tadi sudah masuk, kemudian kita masuk ke pengertiannya ya. Pengertian daripada industri dan bisnis. Industri dan bisnis itu adalah perkumpulan perusahaan yang memproduksi barang yang sama ya, untuk pasar yang sama. Ya. Sedangkan perusahaan adalah mengolah material atau proses produksi yang sama dengan yang lainnya. Industri ya, perhatikan di sini industri. Sudah jelas industri? Bisa dibaca, silakan. Yang dijelas. Terlihat ya slide-nya ya? Terlihat? Jelas? Ya, terlihat Pak. Oke. Yang kedua, bisnis adalah kegiatan yang membantu usaha-usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oleh perusahaan atau usaha yang melayani kebutuhan masyarakat. Ya. Baik yang bermotif keuntungan atau tidak. Ya, ini yang disebut dengan bisnis. Ya. Jadi antara pengertian industri dan bisnis ada perbedaannya. Perbedaannya di mana? Silakan, Pak Dil, bisa jelaskan. Jelas beda. Apa bedanya kira-kira? Ada yang bisa jawab? Di dalam pengertian industri dan bisnis, ini istilah industri sudah jelas digambarkan ya seperti itu. Sedangkan bisnisnya juga sudah jelas. Perbedaannya di mana? Oktaviana bisa menjawab, Oktaviana? Magdalena? Kita ayo sharing, kita sharingnya biar di ini jadi hidup. Iya, Pak. Ya, Kurang jelas, Pak. Ya, Tristiarani, silakan. Mungkin industri bagian dari bisnis, tetapi tidak semua bisnis Ya. adalah industri. Tidak semua bisnis adalah industri. Kalau bisnis adalah kegiatannya untuk membantu ya dari proses industri tadi. Ya, untuk menjualkannya. Sedangkan kalau industri adalah untuk produksi.
Ya itu. Hanya sedikit aja di situ. Jadi, ya ini adalah pengertian daripada industri dan bisnis. Kemudian yang berikutnya adalah kesempatan bisnis. Kesempatan bisnis ini adalah kesempatan dalam berbisnis yang dapat dieksploitasi secara baik dan menguntungkan, yang mana kesempatan bisnis timbul dari adanya kebutuhan baru atau perubahan akan kebutuhan masyarakat, oleh karena para bisnismen harus jeli dalam melihat kebutuhan masyarakat. Dalam arti apa kok harus jeli? Ya, bisnis itu harus jeli. Seorang bisnismen harus jeli. Dalam segi apa jelinya? Pasar. Iya, Pak Farko? Melihat pasar, Pak. Iya. Yang lainnya? Melihat peluang, Pak. Melihat peluang. Oke, Pak Khalil, Pak Abdul Khalil. Yang lainnya? Ya, Pipa baru masuk ya. Andi Tatana. Yang baru masuk absen ya. Arum baru masuk ya, belum absen ini. Udah mau habis waktunya. Pak. Arum, mana Arum? Arum transfer ya. Arum sama Aprilian, habis transfer. Iya, Masuk, udah mau habis waktunya, udah habis waktunya ini. Habis ini waktunya pelajaran apa ya? Pak Paryono, Pak Cahyono. Ekonomi makro. Ekonomi makro. Ya, jadi ini Oh, mikro, ya mikro. Mumpung ada di sini semua ya. Bapak infokan sekali lagi, untuk jam terakhir ini nanti kan Pak Dr. Larno tidak ada. Kebetulan beliaunya tadi ke Tanah Suci. Jadi tidak ada pelajaran. Nah, kalau seandainya mau dilanjutkan materi ini, ya nanti jam 20.30 ya. Bagaimana menurut kalian? Apakah tidak ada pelajaran atau dilanjut pelajaran? Masih ada pelajaran, Pak, nanti, Pak. Ya nanti ada. Setelah itu atau ekonomi mikro. Untuk Arum, nanti ikut lagi nggak jam terakhir? Sini. Jam berapa ya, Pak ya? Jam terakhir 21.30 masih ikut di sini di semester 2. 20.30 sampai 21.30. 21.30 ya. Itu nanti pelajarannya pendidikan kewarganegaraan. Ya, pendidikan kewarganegaraan. Nanti beliaunya kan tidak ada, ya tidak bisa mengisi pada jam tersebut karena beliaunya lagi umroh. Ya, lagi umroh di Tanah Suci, belum bisa memberikan materi. Nah, kalau seandainya mau dilanjutkan oleh materi pelajaran Bapak sekarang, ya nanti kita masuk ke materi berikutnya yang kedua, pertemuan kedua. Berarti ya manajemen pengantar bisnis sudah 2 kali pertemuan. Bagaimana? Bisa apa tidak? Ya Bapak silakan kepada kalian semua. Kalau boleh ya silakan. Kalau tidak nggak apa-apa. Lanjut aja. Nanti jam terakhir itu ada kelasnya Pak Danang, Pak. Ya, Sorry, maaf Pak Komarun. Hari ini saya sama Arum nggak ada jadwal Bapak. Ini mau jadwalnya Pak Sis soalnya. Oh iya jadwal sis ya. Ya berikutnya ya. Karena habis waktunya, mohon maaf ya sebesar-besarnya ini transfer sudah masuk untuk mengikuti materi pelajaran ekonomi mikro. Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila apa yang disampaikan kurang berkenan dan kurang baik di hati kalian semuanya. Dan mari kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.